Bonsai kecil bukan berarti gampang dirawat. Padahal justru di ukuran Sito seperti ini, perawatan harus lebih detail dan hati-hati. Salah sedikit dalam pruning, bentuk bisa rusak. Salah dalam penyiraman, tanaman bisa stres bahkan mati. Di video kali ini saya akan tunjukkan secara lengkap bagaimana cara merawat bonsai sancang on the rock secara rutin, mulai dari pruning sampai penyiraman pupuk cair yang dicampur vitamin B1. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang selalu membagikan edukasi dan pengalaman tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Semoga sahabat semua selalu sehat dan tetap semangat merawat bonsai kesayangannya masing-masing. Di video kali ini, saya akan praktek langsung perawatan bonsai sancang on the rock ukuran Sito. Ini adalah ukuran kecil tapi justru punya nilai seni yang tinggi karena detailnya. Bonsai sancang sendiri terkenal dengan karakter daunnya yang lebih kecil dan rapat. Sangat cocok untuk dibuat bonsai mini seperti ini. Dan untuk jenis bonsai model on the rock, keindahannya ada di akar yang mencekram batu. Jadi kita harus benar-benar menjaga keseimbangan antara pertumbuhan atas dan bawahnya. Jadi jangan skip videonya, simak sampai akhir, karena setiap tahap ada penjelasan penting yang bisa langsung teman-teman praktekkan di rumah. Langkah yang pertama seperti biasa saya lakukan pruning daun atau pemangkasan daun. Kalau kita lihat kondisi bonsai ini, sebenarnya sudah cukup rimbun, tapi justru karena terlalu rimbun, bentuknya mulai kurang terarah dan ini harus kita rapikan. Di sini saya mulai dari ranting-ranting yang terlalu panjang. Ranting seperti ini biasanya menyerap banyak energi, tapi tidak memberikan kontribusi ke bentuk. Selain itu, ranting yang tumbuh ke dalam harus dipangkas. Ini penting untuk dibuang, karena kalau dibiarkan akan membuat bagian dalam bonsai menjadi gelap, kurang sirkulasi udara dan berpotensi menimbulkan jamur. Selain itu, sahabat juga harus pangkas ranting yang saling tumpang tindih atau menyelang. Tujuannya supaya struktur bonsai lebih jelas dan enak dilihat. Pruning ini bukan sekedar potong ya teman-teman, tapi ini adalah teknik untuk mengatur arah pertumbuhan. Dengan kita memangkas di titik tertentu, kita sebenarnya sedang mengarahkan energi tanaman supaya tumbuh ke arah yang kita inginkan. Dan tips penting untuk sahabat semua, gunakan gunting yang tajam dan bersih di waktu pruning. Kalau alatnya kotor, bisa membawa penyakit ke tanaman. Dan juga jangan memangkas terlalu banyak dalam satu waktu. Idealnya cukup 30-40% saja. Selalu sisakan daun karena daun ini penting untuk fotosintesis dan pemulihan tanaman. Dan yang paling penting, jangan ragu tapi juga jangan terburu-buru. Lihat dulu bentuknya, bayangkan hasil akhirnya, baru sahabat bisa potong. Nah, di sini sahabat bisa lihat. Setiap potongan itu saya lakukan dengan hati-hati. Tidak terburu-buru, karena sekali kita salah potong, butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Kalau sahabat rajin dilakukannya dengan benar, biasanya dalam beberapa minggu ke depan, sahabat akan melihat tunas-tunas baru mulai bermunculan di titik-titik potongan tadi. Untuk pruning daun, jangan asal potong di tengah ranting. Usahakan potong dekat dengan ruas atau titik tumbuh daun, karena dari situlah nanti tunas baru akan muncul. Kalau kita pruning di titik yang tepat, biasanya akan muncul 2-3 tunas baru. Nah, ini yang kita manfaatkan untuk percabangan nanti lebih padat. Sahabat bonsai perlu tahu, pruning itu ada konsepnya, bukan asal rapi. Ada yang disebut mengurangi dominasi pucuk, membagi energi ke cabang ke bawah, membuka ruang cahaya dan udara. Kalau bagian dalam terlalu gelap, tunas baru tidak akan maksimal. Jadi pruning ini juga berfungsi untuk membuka jalan bagi cahaya masuk ke dalam. Kesalahan yang sering terjadi terutama pemula, terlalu banyak memotong sekaligus, takut memotong jadi dibiarkan rimbun tidak terarah, tidak memperhatikan arah tumbuh cabang. Padahal kalau kita terlalu ekstrim, tanaman bisa stres, tapi kalau terlalu takut, bonsai tidak akan berkembang.
Setelah pruning besar selesai, saya lanjut ke tahap pruning halus. Di sini kita lebih memperhatikan ujung-ujung rapi kecil ini yang sering dianggap sepele, tapi justru disinilah kelas bonsai terlihat. Dengan merapikan bagian kecil ini, nanti hasil akhirnya akan terlihat lebih padat, lebih rapi, dan lebih profesional. Yang perlu diingat, pruning itu bukan sekali jadi. Ini adalah proses berulang. Kita potong, tunggu tumbuh, lalu kita bentuk lagi. Begitu terus sampai kita mendapatkan struktur yang benar-benar ideal. Jadi jangan berharap sekali pruning langsung sempurna, yang penting kita konsisten dan sabar. Dan setelah kita lakukan semua tahapan ini, hasilnya sekarang bonsai terlihat lebih ringan, lebih terbuka, dan punya arah jelas. Ini kondisi yang sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Dan disinilah nantinya bonsai kita akan mulai menunjukkan karakter aslinya. Baik sahabat bonsai, setelah saya selesai melakukan pruning daun, saya masuk ke tahap berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu penyiraman menggunakan pupuk cair yang dicampur dengan vitamin B1. Padahal sebenarnya di tahap inilah kita membantu tanaman untuk bangkit setelah mengalaminya pemangkasan daun. Karena setelah pruning, tanaman itu mengalami stres ringan, energinya berkurang, sebagian daun hilang, dan sistemnya perlu beradaptasi kembali. Jadi kita harus bantu dengan nutrisi yang tepat. Untuk dosis saya mengikuti anjuran umum, yaitu sekitar 1 tutup botol untuk 1 liter air. Tapi ini bisa disesuaikan dengan merek pupuk yang teman-teman gunakan. Jangan berpikir makin banyak pupuk makin bagus. Justru itu kesalahan. Terlalu pekat bisa menyebabkan akar terbakar dan malah merusak tanaman. Selain itu juga saya tambahkan vitamin B1. Untuk B1 ini cukup sedikit saja. Biasanya beberapa tetes sudah cukup. Kenapa saya pakai kombinasi ini? Pupuk cair berfungsi sebagai sumber nutrisi utama. Dia membantu pertumbuhan daun baru, memperkuat batang, dan mendukung proses fotosintesis. Dia membantu tanaman beradaptasi setelah pruning, merangsang pertumbuhan akar baru, dan mempercepat pemulihan secara keseluruhan. Baik sahabat bonsai, dan ini dia hasil akhir dari perawatan yang sudah saya lakukan. Kalau sahabat bonsai perhatikan, sekarang bonsai sancang on the rock ukuran Sito ini terlihat jauh lebih rapi, lebih terbentuk, dan lebih enak dipandang. Bagian yang tadinya rimbun dan tidak terarah sekarang sudah kita rapikan. Struktur cabangnya mulai terlihat jelas dan setiap cabang punya ruang untuk berkembang. Ini yang saya maksud dalam bonsai. Bukan soal seberapa daun yang kita punya, tapi seberapa terarah pertumbuhannya. Dengan pruning yang tepat, kita tidak hanya merapikan, tapi juga mengarahkan masa depan dari bonsai ini. Dengan kondisi seperti ini, biasanya dalam beberapa hari ke depan kita akan mulai melihat respon dari tanaman. Tunas-tunas kecil akan mulai muncul di titik bekas potongan, dan kalau perawatan kita konsisten, dalam beberapa minggu bonsai ini akan terlihat jauh lebih padat dari sebelumnya. Disitulah proses pembentukan yang sebenarnya dimulai. Kita tinggal melanjutkan pola perawatan yang sama secara konsisten. Setelah pruning seperti ini, jangan langsung taruh di bawah matahari terik. Simpan dulu di tempat yang teduh selama 2-3 hari, supaya tanaman bisa beradaptasi. Jaga kelembapan media dan hindari perlakuan yang terlalu ekstrim dalam waktu dekat. Kalau sahabat bonsai merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung terus channel Arah Bonsai dengan cara like, komen, dan share, serta subscribe ke teman-teman kalian semua pecinta bonsai. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum, sampai jumpa kembali.